sepakat tentukan arah. Jangan sesali semua rasa yang pertemukan kita, karena dirimu kan selalu di hati, selalu di hati. Woi, pacaran jadi kelas. Kayak nggak ada tempat lain aja lu. Dasar bego. Siapa yang bego? Sorry. Ada dua orang pacaran di sini. Tadi gue pas masuk sini kok pintunya nggak dikunci. Siapa sih megang kuncinya? Tempat ini kan buat nyimpen sumbangan. Bahaya kan kalau nggak dikunci. Sorry. Tadi gue yang buka ruangannya. Mau ngedata ulang, mendadak parasit manggil gue. Gue pikir sih cuma sebentar. Ya udah lain kali hati-hati. Barang-barang di sini tanggung jawab kita. Ini hak orang semua, ya. Beres, Yas. Ya, cabut dulu. Lo lihat gak sih tadi cowok yang bergokin kita? Dia kelihatannya marah banget tau gak? Kok gue gak ngeliat sih ya? Emang siapa sih dia? Gue juga gak kenal, cuma yang pasti matanya galak abis. Tunggu. Gue ngerasa kayak Jack and Rose ya. Lari-lari karena kepergok. Jack and Rose? Iya. Maksudnya? Iya, film Titanic. Romantis kan? Itu tuh, yang dikejar-kejar sambil gandengan tangan. Ih, apaan sih? Bobo teknik segala. Loh, kita kan emang pacaran. Bagus dong, kayak di film itu. Romantis. Pacaran? Siapa yang bilang? Mimpi kali lo. Marsha, cantikan gue dong. Berarti udah siap semua ya besok ya? Siap, Bos. Ya udah sampai besok ya. Jam 7 pas. Oke. Yas, lagi sibuk lo? Biasalah gue lagi nyiapin ini tuh. Minggu depan kita ada baksos. Kita mau kasih sumbangan buat korban banjir. Gue kebagian dong. Gue juga kan korban banjir. Rumah gue kemarin kebanjiran. Makanya lu lihat dulu tuh korban banjir kayak gimana. Lu ikut gua dong. Kasihan tau gak, kondisi mereka tuh menyedihkan. Nih, makan aja nggak teratur. Tidur aja nggak nyenyak. Lu sih masih mending, masih bisa makan dan tidur enak. Pakai ngorok lagi lo. Iya deh, iya. Nanti gue pilih lu jadi gubernur tau gak? Calon gubernur DKI yang baru. Sekarang kita hunting calon pacar dulu dong. Calon apa? Dasar bego. Lu tuh mesti cari pacar. Jangan sibuk belajar terus. Sibuk ini, sibuk itu. Tau-tau kehabisan stok cewek lu. Gue cabut duluan ya. Hunting pacarnya gimana? Titip aja sama lo ya. Gua Dias. Seperti yang kalian lihat tadi, gue memang lebih suka sibuk dengan kuliah dan kegiatan kampus. Nah, urusan cewek adalah urusan yang terakhir yang akan gue pikirkan. Nggak penting. Masih banyak yang mesti dipikirkan dan diurusin daripada urusan cinta. Mama kenapa, Ma? Tadi Papa pulang? Enggak, Mama nggak apa-apa kok. Kamu udah makan, Yas? Mama udah siapin tuh. Ini pasti ulah Papa. Kenapa sih, Ma? Kenapa Mama masih aja sabar menghadapi Papa? Lawan dong, Ma, berontak. Jangan diem aja. Udah, Yas. Ini urusan Mama. Kalau kamu juga akan ngerti. Ini hanya sebagian kecil resiko karena mencintai seseorang. Jangan pikirin Mama. Resiko mencintai. Cinta macam apaan? Malam penuh bintang, ku
Ku sendiri dalam Papa pasti udah bersikap kasar lagi sama Mama. Gue bener-bener gak ngerti. Kenapa Mama pasrah aja sama perlakuan Papa? Apa cinta membuat orang jadi bodoh? Poppy kemana sih? Lama banget ya. Wah, tahu nih mana sih kelas? Poppy. Bacain puisinya dong. Gue penasaran, Pi. Gimana sih si cupu dia situ buat puisi? Hah, benar. Poppy, cepetan. Poppy yang kupuja, pernah melihat pelangi yang muncul seusai hujan? Pelangi itu indah, bukan? Tapi untukku, kau lebih indah dari pelangi. Ku tak mau tunggu lagi. Sendiri aku di sini. Nggak ada satu cewek pun yang akan bikin gue dia jadi bego karena cinta. Termasuk lu, Pop. Menunggu di sini, walau kau ragu untuk kembali. Sendiri aku di sini. Sarapan dulu, Yas. Sorry, Ma. Udah telat nih. Masih sibuk aja nih mahasiswa teladan. Mbak Sandra, kok ada di sini sih? Emang kenapa? Rumah ini kan rumahku juga. Lagian, anak mama kan bukan cuma lu doang. Kenapa ngambek lagi ya? Kabur. Emang gitu ya? Katanya cinta. Tapi kok kabur mulu. Kasihan lagi Mas Harga punya istri kok hobinya kabur mulu. Ya nggak, Ma? Tias, ngeledek lagi. Dengerin ya, biarpun suka berantem kayak gini, Mbak tuh cinta banget sama Mas Arga. Makanya, lu tuh pacaran biar tahu gimana rasanya jatuh cinta. Sorry ya. Gua sih nggak bakal bego kayak Mas Harga. Masa jatuh cinta sama cewek yang cuma bisa bikin pusing mulu? Kayak Mbak. Udah. Kalian berdua nih berantem terus. Kita sarapan aja yuk. Aduh, Mah, sorry, Mah. Udah nggak keburu. Berangkat dulu ya, Mah. Pelan-pelan ya. Berangkat dulu. Dadah, Mbak. Hati-hati ya. Kalian ngerti kan sekarang kenapa gue malas pacaran? Kakak gue tadi, Mbak Sandra, katanya cinta. Tapi setiap kali berantem sama suaminya selalu kabur ke rumah. Cinta macam apa coba? Woi, gak punya mata lo! Wah, datang lagi. Lo nggak apa-apa? Oh, enggak. Apa ini sih? Makanya lain kali kalau jalan tuh di pinggir. Jangan seenaknya. Tabrak juga gue rela deh. Bim. Woi, kampret. Ngapain lu bengong aja sendirian di sini? Lu Yas, men. Gue ketemu cewek gila, kayak bidadari. Yas, lu denger gue ngomong gak sih? Men, kayaknya gue jatuh cinta nih, pandangan pertama. Jatuh cinta? Lo? Emangnya kenapa kalau gue jatuh cinta? Salah? Ya nggak apa-apa sih, gue cuma kasihan aja sama lo. Jadi tuh orang bego nambah lagi satu. Kok lu ngomongnya gitu sih? Emangnya lu gak percaya sama gue? Enggak. Emang kenapa? Cinta itu anugerah. Karena cinta, kita jadi lahir ke dunia, men. Itu bukan cinta namanya, itu nafsu. Ya, beda tipis sih. Tapi jangan salah, itu buat sebagian orang, termasuk lo. Tapi kalau buat gue nih, cinta itu bikin hati gue seneng, men. Serah lu deh. Gue cabut dulu. Kalau gue sih lebih cinta sama ujian gue. Ya, udah siap belum lo? Yas, tunggu gue dong. Yas. Apaan? Lu mau kemana sih? Buru-buru banget. Gue mau rapat senat. Baru gue mau ngajak lu nonton. Rapat apaan sih? Emangnya nggak bisa bolos? Bolos kayak anak SMA aja lo. Ini rapat penting, masalah baksos untuk minggu depan. Iya, gue tahu lu emang orang paling sibuk di kampus. Tapi gue boring banget nih, habis ujian gue. Kepala gue kayaknya udah mau meledak nih, men. Temenin gue, please. Marsha, tunggu denger dong. Gue mau ngomong sama lu bentar aja, please. Mau ngomong apa lagi sih?
Gue tuh udah gak ada urusan lagi sama lo, tau gak? Sia, bentar aja. Gue udah gak punya urusan lagi sama lo. Jadi lo gak usah ikut-ikut gue lagi. Gue sih gak mau lo, Sia. Gue pengen kerjaan lagi. Please. Jauh-jauh deh dari gue. Mas ya? Sia, please. Dasar cowok gak tau malu. Cewek cantik itu mana mau sama lo. Apaan sih lo? Ih, lo gak denger apa? Gue udah gak punya urusan lagi sama lo. Dan gue gak mau lagi jalan sama lo, ngerti? Tapi kenapa sih ya? Lo bukannya suka jalan sama gue? Awalnya iya, tapi makin kesini lo makin ngebosenin. Lo udah gak asik. Lo gak bisa seenaknya sama gue. Jangan main-main ya. Lo tuh sinting apa sih? Lo tuh bukan siapa-siapa gue. Kenapa juga lo berani ngotot sama gue? Lo pasti punya pacar baru. Ngaku lo. Kalau iya, kenapa? Suka-suka gue dong. Gue gak suka diginiin. Ingat lo ya. Woi! Woi! Apaan lo? Masih nggak? Siapa lo? Ngapain lo ikut campur urusan gue sama Marsha? Kalau lu kasar sama cewek, berarti itu juga urusan gue. Ngajar lo. Mestinya lu yang harus diajarin gimana cara bersikap ke cewek. Banyak ngomong lo! Apaan? Oh, kok Bimo berantem? Bimo? Iya. Misi. Wim, kenapa lu? Hah? Berantem? Sama siapa, Bim? Bukan siapa-siapa. Setahu gue lu gak pernah berantem, Wim. Pasti lu yang dihajar ya? Gak penting, Yas. Kita nonton sekarang yuk. Nonton, obatin dulu luka lu. Yuk. Selalu di hati. Udah deh, lu gak usah pakai rahasian lagi sama gue. Siapa yang mukulin lu? Orang. Ya gue juga tahu orang. Masa monyet? Gue juga gak kenal. Masa orang mukulin lu? Lu gak lihat orangnya? Emang mata lu di mana? Gue gak sempet kenalan tadi. Bercanda lagi. Sorry deh. Gak pakai marah kali. Tapi gue yakin. Gue udah ngelakuin hal yang bener. Cuma gue gak bisa. Belum bisa gue kasih tahu. Gue udah membela kehormatan seorang cewek. Jadi lu dipukulin cuma gara-gara belain cewek? Kampret lu, tahu gitu gue males nolongin lu. Ini namanya pengorbanan. Dasar tolol lu. Tahu gitu tadi gue diemin aja. Suatu saat nanti lu bakalan tahu kalau cinta tuh rasanya emang aneh. Gak bakalan, terima kasih. Sayang, udahlah, kamu duduk aja. Aku kan mau nemenin kamu. Sayang, kamu kan capek. Aku gak bakalan capek kalau kamu ada di sebelah aku. Balik ya. Katanya mau nonton, gimana sih? Udah balik aja deh, gue lagi ngamut nih. Ayo. Kenapa lu jadi aneh gini? Awas ya, kalau cuma gara-gara cewek lagi, gue hajar. Iya, cepet aja ya. Pokoknya Sandra mau cerai, Ma. Kamu jangan ngomong kayak gitu ah. Mas Arga udah gak cinta Sandra lagi, Ma. Sandra, kamu jangan nuduh suami kamu. Emangnya Arga bilang kalau dia udah gak cinta lagi? Buktinya dia gak nyusulin Sandra. Kalau memang dia cinta, mestinya dia nyusulin kemari, Ma. Kamu juga sih. Sedikit-sedikit kabur. Berantem sedikit, pulang ke rumah mama. Ya, lama-lama Arga juga malu, San. Kayaknya dia gak bisa ngurus istri. Pokoknya Sandra gak mau pulang kalau Mas Arga gak jemput. Atau jangan-jangan Mas Arga selingkuh. Katanya cinta bikin bahagia. Tapi kok Mbak Sandra malah mewek mulu kayak bebek. Diam lo. Emang lo ngerti ini apa? Ya emang gua gak ngerti, buktinya kalian berdua mau aja menderita karena cinta. Siapa bilang gue menderita? Gue tetap cinta sama Mas Arga. Loh, tapi gue itu nangis sih. Dias, udah ah. Kamu mandi ke sana. Mandinya pakai air hangat ya, biar kamu gak sakit. Di sana. Cinta bikin bahagia. Ya udah dong sayang, jangan nangis gitu ah. Baru kali ini ada cewek yang bikin gue jatuh cinta. Gue rasa ini namanya jatuh cinta. Gue jatuh cinta.
Ngapain lo telepon malam-malam? Kok lu marah-marah? Udah cepetan ngomong, gue udah ngantuk nih. Lu masih marah gara-gara tadi nggak jadi nonton. Sorry Deas. Tapi ini gue telepon bukan karena itu. Gue mau kasih tahu lo. Lu mau ngasih tahu apaan? Kalau nggak penting besok aja ya. Gue udah ngantuk. Justru ini penting banget. Gue baru nemuin cinta sejati gue. Siapa? Wah, kalau itu sih gue belum bisa kasih tahu. Tunggu aja tanggal mainnya. Yas? Yah, dimatiin. Gue minta tolong dong. Lu informasin sama anak-anak kalau bantuan pakaian bekas yang layak pakai itu masih kurang. Udah kok ya, lo tenang aja. Gue juga udah bahas kardus kok, hasil todongan gue ke saudara-saudara gue. Sama dong, gue juga udah ngumpulin dari rumah tante gue. Malahan tante gue seneng, lemarinya udah gak padat lagi. Sekarang lu cek-cek dulu deh barang yang nanti mau dibawa, terus beresin semuanya. Kalau udah siap, lu berangkat duluan, nanti gue nyusul pakai motor, oke? Oke. Ya. Cobain deh kalau kacamata kamu dibuka. Pasti lebih ganteng. Ya pasti. Apa-apaan nih? Bubar. Lu pikir nih ancol apa? Kampus dipakai buat pacaran. Lu kalau pacaran modal dikit dong. Kita cuma ngobrol kok, Mas. Mas, lu pikir gua mas apa? Lagi pula ngapain lu ngobrol di tempat sini? Tahu lu pasti berbuat enggak. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Belagu banget sih lo. Kayak yang punya kampus aja. Kalau gue yang punya kampus di sini, gue nggak bakal izinin cewek yang nggak punya adat kayak lu untuk kuliah di sini. Ngerti lo? Ini tuh bukan urusan lo. Lagian lo tuh nggak punya hak buat larang-larang gue. Jangan-jangan lo cuma sirik kan? Karena lo nggak punya pacar. Ini urusan lu ya, bukan urusan gue. Bukan kau gue dong. Ya udah dong, Sam. Ayo kita keluar yuk. Ya udah. Aku juga udah nggak tahan di sini. Bau. Bubar. Lo kenapa sih? Berantem ya? Sama siapa? Abi mau udah ke laut. Gue tadi habis ketemu cowok. Belagu banget tau gak? Nyebelin abis. Cowok nyebelin siapa sih maksud lo? Dia udah 2 kali mergokin gue. Sial banget sih gue. Mergokin apaan? Emangnya lo ngapain? Ya gue cuma ngobrol kok. Tapi di kelas yang sepi. Helonya juga sih, Sya. Udah tau kan di kampus ini banyak tempat. Ngapain gitu lo mesti ngobrol di kelas yang kosong? Ya namanya juga lagi PDKT. Masa gue harus cari tempat yang rame? Helah, Sya. Lo tuh sebenarnya kesini mau ngapain sih? Mau kuliah, mau pacaran? Dua-duanya lah. Mumpung masih muda. Tapi beneran ya, gue tuh kepikiran banget sama tuh cowok. Bisa-bisanya dia ngomelin gue. Oh, parkir sembarangan lagi nih. Terang. Thank you, Wim. Thank you. Ikut gue yuk. Kemana? Gini nih ke lokasi, nganterin ginian. Gue lagi ribet banget nih, lagi pula ada yang ketinggalan lagi. Aduh, kayaknya nggak bisa gue. Siang ini gue udah ada acara. Acara apaan lu? Emangnya gue nggak boleh punya acara? Emangnya lu doang yang bisa sibuk? Gue nih punya misi. Suatu hari nanti lu bakal kagum sama gue. Lu nggak mau nganterin gue nih? Ya, sorry deh. Lain kali aja ya. Kampret lu. Kali masih gue bantu. Ya, Marsha! Apaan sih? Ingat gue kan? Ingat. Emang kita pernah ketemu ya? Gue Wimo. Yang waktu itu nolongin lo. Waktu itu cowok lu nggak mau ngelepasin tangan lo. Ingat kan? Sorry, gue nggak inget. Kalau yang lu hampir nabrak gue di parkiran, inget kan? Lu ngerasa gak sih? Kayaknya kita selalu dipertemukan gitu. Cemaskan dia, seharusnya semua itu kan membuat
Aku udah kangen sama kamu. Habis aku udah nggak sabar pengen ketemu kamu. Aku kangen. Iya, aku juga. Kamu gak kelihatan kan kalau bawa mobil aku? Nggak masalah. Yuk. Biar aku menjadi satu alasan untukmu selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kau selalu di hatiku. Ngapain lo begini? Gue bener-bener kepincut main sama tuh cewek. Cewek yang mana? Anak baru, lu gak bakal tahu deh. Yas, emang lu gak pernah jatuh cinta? Masa sih lu gak pernah? Cinta. Lu nggak belajar. Besok ujian, mata kuliah penting tuh. Gue gak percaya lu gak pernah jatuh cinta. Masa dari sekian banyak cewek di kampus, gak ada satu yang lu taksir? Lu kemasukan jin apaan sih dari tadi ngomongin cinta mulu? Gue lagi belajar nih. Ganggu gua aja lu. Gue juga tadi udah belajar, Yas. Cuma gak konsen. Tuh cewek bikin gue gak konsen. Tuh kan, lu tau sendiri kan? Cewek cuma bisanya bikin masalah. Makanya gue gak mau terlibat dengan urusan cinta. Yang cuma bisa bikin pusing, bikin ribet, sama bikin bego. Tunggu. Kok lu tahu sih cinta itu bikin pusing? Berarti lu udah pernah kan? Kalau cuma mau ngomongin cinta, lu mendingan pulang aja deh. Yas, keluar bentar yuk. Bentar aja. Kita makan mie Pak Marno dulu. Please. Abis itu gue janji, gue langsung pulang. Gue janji. Untung lu temen gue ya. Kalau bukan lu... Aduh, udah jangan banyak ngomong ya. Gue lapar banget nih. Kadang gue suka ngiri sama lu. Disukain banyak cewek, tapi lu nya malah gak mau. Gila lu ya. Sekali lagi lu ngomongin cewek, dapat ember lu dari gue. Emangnya kenapa sih lu sampai gak mau pacaran? Atau jangan-jangan lu homo ya? Gila lu ya, gue masih normal nih. Aja. Iya, sorry. Gue cuma nanya. Disukain banyak cewek itu namanya berkah. Harusnya lu tuh bisa buka mata lu, buka hati lu. Wimo yang kacrut, lu denger ya. Nih, dari pengalaman orang terdekat gua, cinta itu cuma bikin bego, bikin pusing, sama bikin ribet. Hah, ngerti lo, paham kan? Emang lu lagi suka sama siapa sih? Ada sih. Tapi tunggu doi putus dulu sama cowoknya. Wah, parah lu jadi suka sama cewek orang? Iya? Gitu deh. Wah, konyol. Aduh, lu sadar gak sih, Bang? Gue yakin banget nih. Suatu saat nanti, cewek itu bakalan sadar kalau ada cinta sejatinya yang lagi nungguin dia. Bimo. Gua sih kalau jadi ceweknya, mendingan gue nunggu patas AC daripada nungguin lo. Pikiran lu beda sama gue. Loh, kok mama masak sih? Emangnya mama lapar? Tahu gitu tadi dia sebeliin aja sekalian. Tadi dia sempat makan mie di luar. Mama nggak lapar kok, Yas. Ini buat papa. Barusan papa telepon mama. Terus dia bilang minta dibikin nasi goreng. Enak banget pulang-pulang langsung nyuruh orang masak. Emangnya rumah ini restoran apa? Yas, kamu masuk kamar lagi, Gih? Tapi mama seneng kok. Udah lama ya mama nggak bikin nasi goreng buat papa. Kirain papa udah nggak suka masakan mama. Sayang, mama ngerti kalau kamu itu sayang banget sama mama. Tapi mama bahagia kok. Dan mama yakin kalau papa mencintai mama. Tapi Ma, kalau papa bener-bener cinta sama mama, nggak mungkin kan papa tega mukulin mama? Iya kan? Dias, suatu saat nanti kamu pasti ngerti. Kalau cinta itu penuh dengan maaf. Ya? Berharap akan datang
Semoga Mama bener ya. Gue cuma gak pengen Mama terluka. Gue makin gak ngerti dengan cinta. Mama punya banyak sekali maaf. Sedangkan Mbak Sandra katanya cinta. Tapi kok malah lari? Woi, pacaran jadi kelas. Apa-apaan nih? Bubar! Siapa itu cewek? Udah 2 kali gue marah sama dia, tapi dengan cowok yang berbeda. Aneh. Tapi ngapain juga gue mikirin dia? Ini sih, dia yang ketua senat gimana ya? Oh, itu mau pojok sebelah kiri. Oh ya. Siang Mas. Mas Dias ya? Iya, nama gue Dias, tapi nggak pakai mas. Ada apa? Iya deh, Dias yang nggak pakai Mas. Gue boleh duduk nggak? Duduk aja. Gue boleh ganggu lu bentar nggak? Dari tadi kan lu udah ganggu gue. Bercanda. Serius banget. Ada apa? Ngomongnya cepet ya, gue bentar lagi masuk kelas. Gue denger lu yang koordinir semua sumbangan yang masuk untuk korban bencana banjir. Nah, gue tuh punya buku-buku bacaan, buku bacaan anak. Kira-kira berguna gak ya? Apapun bentuk sumbangannya itu pasti berguna kok. Ya, anak-anak kan belum tahu apa-apa, dan mereka di sana tuh dibiarin main semaunya. Jadi mungkin dengan adanya buku dari lo, mereka kan lebih senang. Kalau gitu, kapan bisa diambil? Diambil? Iya, soalnya di rumah gue tuh buku bacanya banyak banget. Jadi harus ada yang ngambil di rumah. Emangnya ada berapa banyak sih? 5 kardus. Buset, lu anak tukang loak ya? Oh iya, jangan lupa diambil ya. Ya udah, nanti gua ambil. Wah, diem-diem gerilya juga lo. Aja lo. Kalau lu masih nggak mau sama cewek yang tadi, otak lu bener-bener udah gak waras. Otak lu aja tuh yang kotor. Mikirin cewek mulu. Tapi doi cantik banget lo. Bodoh amat. Sya, lo lagi ngeliatin apaan sih? Serius amat. Itu tuh, cowok belagu yang kemarin maki-maki gue. Ternyata cuma playboy tengil. Playboy? Dari mana lo tahu kalau si Dias itu playboy? Oh, jadi nama tuan besar itu Dias. Asal lo tahu ya, hari ini gue udah ngeliat dia jalan sama 2 cewek yang berbeda. Kecintilan banget lagi gayanya. Apalagi coba kalau namanya bukan playboy. Setahu gue, kayaknya si Dias itu belum punya pacar deh. Terus dari mana lo tahu kalau mereka itu pacaran? Emangnya mereka mesra? Tuh, lihat aja sendiri. Coba sama gue. Kayaknya kayak kemasukan setan. Galak banget. Kayaknya gue nyium-nyium bau cemburu nih. Hah? Cemburu? Gue? Cemburu sama dia? Ih, amit-amit ya. Aduh, Sya, udah deh, nggak usah amit-amit. Ntar kalau udah kejadian aja, baru tau rasa. Si Dias itu teman seangkatannya kakak gue. Dia aktif di senat juga. Makanya tuh gue tau Dias. Selalu di hatiku, di hati. Bin! Bina! Sorry. Bina! Kenapa? Lu bisa nemenin gua nggak? Akhirnya Daoge terkabul juga. Dias mau ngajak gue kencan. Bisa ngelawak juga lo. Loh, bukannya barusan lo bilang lo mau ngajak gue kencan? Ntar aja ya, tahun 2020. Sekarang gua mau ngajak lo ke rumah Brenda. Kita mesti ngambil sumbangan buku bacaan buat anak-anak di penampungan. Emang sejak kapan sumbangan mulai diambil? Katanya sih bukunya ada 5 kardus besar, jadi kita mesti ngambil sana. Bisa ikut nggak? Gue udah pinjam mobilnya Danu tuh, lumayan gede kok.
Gue udah selesai kok kuliahnya. Yuk. Ya udah, yuk. Astaga, Marsha, ngapain malam-malam di gudang? Cari apa sih? Cari mainan Marsha yang dulu, mah. Masih ada kan? Ada sih, tapi sebagian mama udah sumbangin ke panti asuhan. Memangnya mau kamu bawa kemana? Mau disumbangin juga buat anak-anak korban banjir, mah. Acara dari kampus. Mama nggak salah denger kan? Sejak kapan kamu peduli masalah ginian? Jak sekarang. Mau bantuin kan? Iya, ya. Kenapa badan gue pegel-pegel gini? Tapi nggak apa-apa. Biar besok si belagu itu tahu bahwa gue bukan cuma bisa pacaran doang. Lihat aja nanti. Kenapa ya? Semenjak si belagu itu marah sama gue jadi malas pacaran. Kayaknya gue jadi malu gitu. Orang lain pada punya kesibukan yang keren-keren. Tapi gue cuma pacaran doang. Tapi kalau dilihat-lihat, dia emang cakep. Banget malah. Masa sih cowok sekeren dia belum punya pacar? Jo, hati-hati Jo. Aduh, itu makanan taruh di atas. Nanti takut remuk. Ya, pakaian di bawah nih. Mie instan juga ya. Mau taruh di mana nih? Apanya yang taruh di mana? Lagi pula nama gue Dias ya, bukan He. Lo nggak ngeliat apa gue bawa apaan? Enggak. Maksud gue bawa sumbangan, mainan buat anak-anak. Taruh di mana? Taruh di atas. Gue nanya kok lo diem aja sih? Lo terima sumbangan kan? Lu taruh aja di ruang atas. Yang lu pernah pakai buat pacaran. Kenapa nggak sekalian aja sih taruh di mobil? Lo hari ini ada baksos kan? Kenapa? Lo nggak mau terima sumbangan dari gue? Sumbangan hari ini udah cukup. Mending lu taruh aja sana. Semuanya tuh harus didata dulu. Nggak bisa semaunya. Mau nyumbang aja kok repot. Yaudah yuk, balik. Kekasih usah bersedih, rinduku kan temanimu, walau memang hanya sekedar lampiaskan. Lo sekarang tolong kumpulin anak-anak dong. Kita mau bagiin buku-buku cerita nih. Nanti sekalian kita ngobrol-ngobrol lah sama mereka, ya. Oke, lu ntar lu bantuin gue ya. Oke. Jadi kamu lucu banget ya. Rumah kamu yang kebanjiran, kamu bilang itu serasa Ancol. Sini deh. Iya, namanya juga anak kecil. Pikir asik juga punya kolam. Padahal banjir. Ya ampun, gue gak bisa ngebayangin. Lu tahu nggak sih kita lagi ada di mana? Pernah punya etika nggak? Gue titip bentar ya. Yas, sabar Yas. Lo gila ya? Ngapain sih lo nyeret-nyeret gue segala? Sakit tau nggak? Kalau lu nggak bisa jaga sikap, lu mendingan pergi dari sini. Emang lo pikir lo siapa? Belagu banget sih lo. Lu seharusnya punya pikiran dong. Pikiran lu pakai. Kita sekarang lagi berada di tempat orang kesusahan. Kalau lu nggak bisa jaga sikap, malah lu ketawa cekikikan kayak di mall, lu mendingan pergi dari sini. Dasar cewek nggak tahu diri lu. Lu ngapain marah-marahin Marsha? Gak usah overacting dah. Lu bukan anak kampus gua kan? Mendingan lu pergi dari sini. Lu nggak ada urusannya di sini. Kita lagi kerja ya, bukan lagi liburan. Ngerti lu? Ayo Marsha pulang. Udah kamu pulang aja duluan. Aku bisa jaga diri kok di sini. Kamu ngapain di sini? Udah kamu pulang aja duluan. Nanti aku telepon kamu. Yas, kelewatan lu. Dia kan cewek. Cewek itu dong yang udah keterlaluan. Pacaran nggak lihat tempat, bikin malu aja. Iya,
Tapi kan lu nggak perlu ngamuk gitu. Kasian kan? Kenapa tiba-tiba lu ngebelain dia? Enggak, gue cuma aneh aja ngeliat lu. Nggak biasanya lu galak sama cewek. Udah lo, Win. Nggak usah dibahas. Gue mau cari Vina dulu. Jangan dimasukin ke hati. Dia sebenarnya baik kok. Kenapa sih dia nyebelin banget? Dia selalu aja bertingkah seenaknya sama gue. Dia selalu aja bentak-bentak gue. Dia pikir gue patung apa? Gue manusia, gue punya perasaan. Mana mungkin dia sebenci sama lo. Dia kan baru kenal sama lo. Buktinya tiap kali ketemu dia selalu bentak-bentak gue. Percaya deh. Dia nggak sejahat yang lo kira kok. Lo kesini sama siapa? Tadi gue kesini sama Dino. Tapi sekarang dia udah pulang. Bentar lagi kayaknya juga selesai. Gue anterin nih. Lo yang waktu itu kan? Iya, inget juga. Sorry ya. Udah nggak apa-apa. Lupain aja. Yuk. Sejenak tinggalkan ragu dari Apa gue semalam? Cewek impian gue sekarang lagi meluk gue. Gue nggak mau kasih tahu dia dulu ah. Ntar dia malah tengah gue lagi. bahwa kita akan berpisah. Bersandarlah dalam pelukku. Seandainya akan cukup waktu untuk hadirkan saat-saat yang terindah kali ini. Kemana aja lu tadi? Hah? Hilang aja lu. Lu kehilangan gue ya? Si Vina tuh tadi mau pulang bareng sama lu. Rumahnya kan searah sama lu. Gimana sih? Sorry ya, gue tadi sakit perut. Lu sakit perut main pulang aja lagi. Ya, lu kan tahu di sana rame banget. Pasti ngantri lah. Alasan aja lu. Yaudah, gue banyak kerjaan nih. Ya. Yes. Apaan? Nggak jadi deh. Besok aja. Yaudah. Gue yang telepon, dia yang tutup. Ngapain sih lu nyeret-nyeret gue segala? Sakit tau gak? Kalau lu nggak bisa jaga sikap, lu mendingan pergi dari sini. Emang lo pikir lo siapa? Belagu banget sih lo. Kenapa gue jadi mikirin cewek itu ya? Iya deh, Mas minta maaf. Tapi kamu pulang ya. Mas jahat ya? Kenapa baru jemput sekarang? Mas tuh banyak kerjaan. Jadi kerjaan lebih penting ya daripada aku, Mas? Ya enggak lah. Kamu yang paling penting. Tapi Mas sayang kan sama aku? Ya sayang lah Mas sama Sandra. Perasaan baru kemarin gue denger Mbak Sandra mau minta cerai. Aneh. Selalu di hatiku, di hatiku, di hatiku. Kau selalu di Lo yang biasa jalan sama Marsha kan? Iya. Kok gue dari tadi nggak ngeliat dia ya? Lo cari Marsha. Emangnya ada apa? Nggak ada apa-apa. Cuma ada perlu sedikit aja. Marsha nggak masuk. Katanya lagi sakit. Hah? Sakit? Sakit apaan? Oh, tadi dia nelfon gue. Katanya sih lagi pusing gitu. Lo kenapa sih? Kayaknya khawatir banget. Enggak kok. Biasa aja. Ya udah deh. Makasih ya. Marsha seneng nggak ya kalau gue tengok ke rumahnya?
Woi, mancit. Anjing kesetan aja lo. Mana sih lu buru-buru? Lu tahu nggak cewek yang kemarin dia anak jurusan apa sih? Kelasnya di mana? Cewek yang kemarin? Cewek yang mana? Itu yang ikut ke lokasi pengungsian. Yang ikut kan banyak. Yang mana sih? Ya, yang lain kan anak buah gua. Ini yang sempet gua marahin kemarin. Kok lu tumben sih nanyain cewek? Ya, gua ngerasa gua rada kelewatan sih sama dia. Soalnya gua kemarin sempet nyeret-nyeret dia gitu. Lu baru nyadar kalau lu tuh kemarin kelewatan. Kok jadi lu yang sewot sih? Gua kan kemarin udah ingetin lo. Namanya Marsha. Dia sakit hari ini. Lu tahu? Tahu dari mana lu? Ya tahu lah. Emangnya lu doang yang punya banyak teman. Kok lu aneh banget sih? Ya biasanya lu nanya-nanyain cewek. Lu naksir sama Marsha? Gila lu, gua naksir sama dia. Mana mungkin gua naksir sama cewek yang hobinya gonta-ganti pacar kayak ganti baju aja. Kayak gak ada yang lain. Terus kenapa jadi lu yang sibuk? Ya, gue cuma mau minta maaf sama dia. Soalnya kan kemarin dia ikut nyumbang tuh. Lu tau sendiri, kegiatan gue tanpa sumbangan gak akan jalan. Kirain lu tuh bener-bener nyesel udah marahin dia. Taunya sumbangan. Udah deh, gue duluan nih, ada urusan. Hei, mau kemana lo? Ngapain lo kesini? Marsha, kok malah nanyanya gitu sih? Dia kan teman kamu. Iya tante, Wimo cuma mau nengokin Marsha. Dengar-dengar Marsha sakit. Reina yang bilang tadi. Orang gue cuma pusing doang kok. Rena nih, beginian aja ceritain. Gue yang nanya kok sih ya. Marsha ini memang gampang sakit. Memangnya kemarin kemana sih? Pulang-pulang kamu lesu sekali. Nggak kemana-mana kok, Mah. Kayak biasa aja. Ih, Mama gangguin aja deh. Ya udah deh, Mama ke dapur dulu ya. Dias, tumben kamu di sini. Biasanya kamu ngumpet di kamar. Mama sendiri kok belum tidur sih? Papa belum pulang ya? Papa katanya pulang telat. Ini Mama lagi nungguin Papa. Mama kok sabar banget sih ngadepin Papa. Padahal Papa sendiri sering gak peduli sama Mama. Loh, kamu tuh yang aneh nanyanya kayak gitu. Apa yang Mama lakukan sudah menjadi kewajiban seorang istri. Papa kan kerja buat kita. Jadi kewajiban seorang istri nungguin suaminya pulang dengan selamat. Beruntungnya Papa punya istri kayak Mama. Padahal Papa sendiri masih sering ngasarin Mama. Yas, biar ini jadi urusan Mama ya. Kamu gak usah khawatir. Kamu sendiri ada masalah. Kok kayaknya mikirin sesuatu? Kamu kok gak pernah ngajak pacar kamu ke rumah sih, Yas? Kenalin dong sama Mama. Pacar? Dia sekarang gak punya pacar, Ma. Gak punya apa belum punya? Mama apa-apaan sih? Dias gak mau pacaran dulu. Dias gak mau terlibat dengan masalah yang rumit dan gak jelas kayak gitu. Lihat aja Mama sama Mbak Sandra. Itu aja bikin Dias bingung kok. Katanya cinta, tapi malah menderita. Yas, kelak kamu akan ngerti kok. Cinta itu memang aneh. Kadang bikin kita nangis. Kadang bisa bikin kita bahagia. Tapi cinta pasti menemukan jalan. Sematkan tanda kasihku yang tertunda. Kenapa dia tiba-tiba masuk ke dalam kehidupan gue ya? Loh, kok gue jadi mikirin dia sih? Dia jelas dia cuma tipe cewek yang bisanya bikin masalah doang. Marsha. Pengharapan
Pacaran jadi kelas. Kayak nggak ada tempat lain aja lu. Ngapain sih lo nyeret-nyeret gue segala? Sakit tau gak? Dia pasti gak normal. Belum pernah selama ini ada cowok-cowok yang berani bentak gue. Yang ada, mereka malah berebut minta perhatian dari gue. Tak sempat aku berikan saat kau di sampingku. Perasaanku yang tertuju pada Kevin, kamu bawa aja mobilnya ya. Tapi nanti kamu jemput aku ya. Ntar aku temenin kemanapun kamu mau pergi. Iya. Ya. Marsha. Lo manggil gue? Nama lu Marsha kan? Apaan sih? Lu selalu dengan cowok yang berbeda. Murahan banget sih lu. Jadi lo manggil gue cuma buat ngomong itu? Gak penting banget sih lo. Dengar ya, itu bukan urusan lo. Pokoknya gue nggak mau kampus ini kotor gara-gara lu. Maksud lo apa sih? Lagi pula kenapa sih lo selalu mojokin gue terus? Emang salah gue sama lo tau apa? tulus cintaku. Kok gue malah marah-marah lagi sih? Bawaannya sebel banget gue ngeliat cewek itu. Kenapa sih, Sya? Dateng-dateng udah bete gitu. Lagi bad mood ya? Apa lagi PMS? Dias tuh cowok jahat banget tau gak? Sebisanya dia bersikap kayak gitu sama gue. Nyebelin banget. Lo tuh sama Dias aneh. Setahu gue, si Dias tuh orangnya baik, ramah. Tapi kok sama lo bisa kayak kucing sama anjing gitu sih? Ya mana gue tahu. Dia juga yang mulai duluan. Mungkin gak ya, Sya? Kalau si Dias itu naksir sama lo. Hah? Jangan gila deh. Loh, bukannya jangan gila dong. Serius banget sih gue. Ya abis itu yang bete kayak gitu. Selalu di hatiku. Ya. Kenapa lu? Terus kan hilang. Maksud banget ke muka. Gua habis marahin Marsha lagi. Emangnya kenapa lagi sih? Lu mergokin dia lagi? Seharusnya dia tahu dong kalau kampus ini tuh jangan dipakai cuma buat pacaran doang. Iya, tapi lu juga nggak bisa kayak gitu dong. Marsha ini kan sama kayak kita, mahasiswa di sini. Lagian gue bingung sama lu. Kenapa sih lu cari masalah terus sama dia? Nggak tahu gue. Pokoknya bawaan gue sebel banget sama tuh cewek. Kuliah tapi bisanya cuma gue ganti pacar doang kayak. Yas, jangan berlebihan dong. Terbola lu. Kau selalu menghindar dariku saat ku tanya tentang dirinya. Binar matamu tak lagi ceria, risaukan sesuatu, cemaskan dia. Seharusnya semua itu kan membuatmu menderita. Muara cintanya telah terpecah dua tampaknya. Kau yang harus lupakan dia. Kok nggak dimakan? Lo tau gak sih? Kenapa dia kayak benci banget sama gue? Emang gue punya salah apa sih sama dia? Udah, gak usah dipikirin. Dia tuh orangnya emang sedikit aneh. Dia gak percaya emang namanya cinta. Menurut dia cinta tuh cuma bisa bikin bego, bikin tolol. Makanya dia gak pernah pacaran. Dia gak pernah pacaran? Boro-boro pacaran. Naksir cewek aja alergi. Serius loh? Aneh banget sih. Dia gak homo kan? Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Lo deket kan sama Dias? Maksud gue,
lo sama Dias. Ya ampun Marsha, maksud lu gue sama Dias? Gue masih normal kali. Senengnya lihat lu ketawa sih. Pegangan dong. Hah? Dasar. Bagus lah kalau jalan sama Wimo. Daripada jalan sama cowok lain. Lagi pula Wimo kan nggak mungkin suka sama Marsha. Dia lagi nunggu cinta sejatinya. Tapi apa hubungannya sama gue? Bego nih. Ya Wim, apaan? Lu lagi ngapain? Gue lagi ngerjain tugas. Kenapa? Gue tadi jalan sama Marsha. Iya, gue tahu. Terus? Kok lu gak marah? Biasanya lu selalu ngamuk kalau ngelihat Marsha jalan sama cowok. Lu gak marah sama gue? Ya lu kan gak pacaran sama dia. Tadi Marsha ngeluh sama gue. Katanya dia bingung sama lo. Kenapa lu tuh selalu marah-marah? Pakai ngusir temennya lagi. Maksud lo cowok-cowoknya dia? Iya. Yas, lu tuh udah kelewatan. Marsha kan bukan cewek lu. Ya jadi lu gak bisa ngelarang dia. Ya gue gak suka aja sama cewek yang sikapnya sembarangan. Kayaknya tuh dia gak punya harga diri banget gitu. Biar gimana pun, lu itu udah ngerebut haknya Marsha. Lu naksir ya sama dia? Aku deh. Enggak lah, gila lu ngawur lu. Udah, gue sibuk. Dias, Lo. lagi sibuk? Iya nih. Tadi gue banyak tugas, jadi ngerjain ini keteteran deh. Mau gue bantuin nggak? Yakin lu mau bantuin? Ya iyalah, masa gue bohong? Ya, tapi kerjanya banyak banget loh. Lu mesti mendata ulang semua yang ada di sini. Ya, kebetulan sih gue lagi ada kuis. Iya, nggak apa-apa. Tunggu apa lagi? Lu tinggalin aja, nanti gue yang kerjain. Apa ya? Ya udah deh, gue tinggal dulu ya. Oke. Sukses ya. Dasar cowok belagu, egois. Kok lu jadi marah sama gue sih, Syah? Iya, bukan lo, dodol. Dias tuh. Lihat aja, gue bikin tuh cewek kabur aja. Baru tau rasa dia. Cewek? Cewek siapa? Coba deh, lu ngomong pelan-pelan. Tadi gue ngeliat Dias lagi mojok sama Brenda. Dias mojok? Ngawur lo. Mana mungkin Dias mau mojok sama cewek? Kalau sama komputer baru gue percaya. Serah lo deh kalau gak mau percaya. Yang pasti nih ya, lihat aja nanti. Gue bakal ngasih pelajaran sama Dias. Lo Brenda kan? Iya. Lo Marsha kan? Kok tahu? Yaudahlah, nggak penting. Yang penting sekarang, gue cuma mau bilang sama lo nggak usah deket-deket lagi sama Dias. Emang kenapa? Soalnya gue ceweknya Dias. Dan gue gak suka kalau lo deket-deket sama dia. Tapi gue udah janji sama Dias untuk ngerjain tugas dia. Udah, gue aja yang ngerjain. Dia udah pergi. Wih, gila. Cepet banget ngetiknya.
Rapi lagi. Tapi kok ditinggal sih? Mana lagi? Lo panjang umurnya. Baru gue mau ngucapin terima kasih. Rapi lo kerjanya. Bukan gue yang ngerjain. Gue cuma ngerjain bagian depan aja. Tapi ini udah selesai loh. Cewek lo yang ngerjain. Cewek? Siapa? Sorry Yas, gue nggak tahu kalau ternyata lo itu udah punya cewek. Dan cewek lo tuh nggak suka kalau gue tuh deket-deket sama lo. Cewek? Cewek siapa? Maksudnya apa sih? Oke Yas, sekarang kita impas ya. Yas, gue boleh nanya nggak? Ya apaan? Lu naksir sama Brenda ya? Ini apa-apaan sih? Tadi Brenda bilang ada cewek ngaku-ngaku sebagai pacar gue. Sekarang lo. Bingung gue. Atau cewek lain? Nggak ada satupun. Gue udah bilang sama lo, gue nggak mau pacaran. Gue juga nggak tertarik dengan yang namanya cinta. Apaan sih kita? Syukur deh. Apa? Hah? Nggak, maksud gue bagus lah, lu konsisten. Emangnya selama ini gue pelin-pelan apa? Yas, hati-hati lo. Lu nggak mungkin bisa nyangkal perasaan lu selamanya. Suatu saat nanti kalau lu jatuh cinta, lu nggak akan bisa nolak. Comot terus bahasa gue. Pelit banget sih. Sepiku di tengah malam dan bintang pun enggan tersenyum. Baru saja kau ungkapkan segala resah hatimu, ku terdiam. Adakah di sudut hatimu membekas kisah yang Kok malah duduk di sini sih? Gue pengen sendiri aja. Kenapa tuh anak? Kok tiba-tiba mendadak diam? Aduh, jangan-jangan sakit lagi. Ya udah, kita mau menuju lokasi yang sana ya. Nanti lu nyusul aja. Oke? Cinta, jangan kau Kamu belum makan loh. Syah belum lapar kok, Ma. Kenapa lagi? Kamu sakit? Mama kan sudah bilang badan kamu itu gampang sakit. Syah beruntung ya, Ma. Syah bisa tidur di ranjang yang enak. Makan juga gak kekurangan. Selama ini Syah gak sadar semua yang Syah punya itu anugerah. Tadi Syah baru dari pemukiman kumuh. Syah ngeliat banyak banget bayi yang gak bisa minum susu, Ma. Sementara Syah yang bisa kuliah, selama ini cuma kerjaannya main-main doang. Ya udah, sekarang makan ya. Sumbangan dari mana, Vin? Ya gini nih, kalau ketua senatnya ganteng, jadi banyak cewek cantik yang mau nyumbang. Bisa aja lo. Sumbangan dari siapa? Dari Marsha. Kebetulan dia bilang tadi papanya lagi joinan sama perusahaan pabrik makanan bayi. Jadi kali ini kita bisa nyumbang buat bayi-bayi itu. Marsha yang nyumbang.
Jadi itu sebabnya dia kelihatan sedih di tempat penampungan. Ternyata Marsha hatinya bisa tersentuh juga ya. Kok tiba-tiba gue ngerasa sepi ya? Padahal biasanya juga gue kayak gini. Mama pasti lagi nemenin papa. Mbak Sandra udah pulang ke suaminya. Terus kenapa gue jadi pengen ada yang nemenin ya? Coba ada Marsha. Pasti seru nih. Wimo pasti tahu nomor HP-nya Marsha. Tapi enggak. Dia kan tahu selama ini prinsip gue kayak apa. Jangan-jangan dia malah ngetawain gue lagi. Vin. Lo liat Dias nggak? Dias nggak masuk tuh, Syah. Tadi gue juga udah nyariin sih ke kafe. Sebenarnya gue juga mau ada urusan sama dia. Dia kemana ya? Jangan-jangan dia sakit. Nggak tahu deh. Kok lo bisa ngira kalau dia lagi sakit? Ya, setahu gue kan dia paling rajin yang namanya ke kampus. Apalagi yang bikin dia nggak masuk kalau bukan sakit. Iya juga sih. Lo punya alamat rumahnya nggak? Gue tahu. Yes, kamu kok nggak kuliah sih hari ini? Semalam dia nggak bisa tidur mah. Bangunnya siangan deh. Tumben sih kamu nggak bisa tidur. Biasanya kamu tuh paling cepet tidur. Nggak tahu lah mah. Lagi pusing banget nih. Pusing kenapa sih, Yas? Mah, Dias boleh nanya nggak? Kamu lagi jatuh cinta ya? Mama enak aja, orang belum ngomong langsung doa aja, gimana sih? Ya iyalah, apalagi sih yang bikin anak emak kelimpungan kayak gitu tuh kalau bukan jatuh cinta. Kalau soal ujian kan kamu nggak akan sebingung kayak gini, ya kan? Iya, ya nggak mungkin lah mah dia bisa jatuh cinta. Ya lagi pula juga ceweknya tuh nggak masuk kriterianya Dias. Pokoknya nggak masuk nominasi deh mah. Tapi bener kan kata mama? Ya Dias cuma sebel aja. Tiap kali lihat dia, jalannya selalu dengan cowok yang berbeda-beda. So kecantikan banget dia. Sayang, itu namanya kamu cemburu. Ih, anak mama gimana sih? Udah mahasiswa masih kayak gini juga. Ih. Siapa sih itu? Loh, kok ada di sini? Diantar siapa? Wimo ya? Ya lo lihat aja emang gue sama siapa sekarang. Ya maaf, habis gue bingung aja ngeliat lu ada di sini. Ada apaan? Kok ditanya malah kabur sih? Ya abis lo nerima tamu kayak gini sih. Gue kesini karena gue tahu lo lagi sakit. Makanya. Emangnya kenapa kalau gue sakit? Ya nggak apa-apa sih. Ya udah deh, ternyata lo juga sehat. Hidup lagi. Berhubung lo udah sampai sini, mendingan masuk dulu. Nanti gue kenalin sama Mama. Ya. Marsha, kamu dari mana? Tadi ada teman kamu yang nelpon. Mobil kamu ditinggal di kampus. Oh iya, Mah. Kok saya bisa lupa ya? Tadi saya naik taksi. Gimana ya? Oh iya, Mah. Kenalin, ini teman Syah, Dias.
Halo Elias. Syah, mau gue antar ke kampus nggak? Nggak usah. Biar nanti supir gue aja yang ambil. Makasih ya, Yas. Lo udah nganterin gue. Ya udah, kalau gitu gue cabut dulu ya. Tante, permisi dulu. Mari. Tinggal debunya kok, Marsha. Debu apa, Mah? Orangnya kan udah nggak ada. Debunya yang ketinggalan. Mama. Nampak sinarmu meredup, biarkan sisa-sisa indahmu. Ya Wim, Mana aja lo? Kok nggak masuk kampus? Wim, gua ngaku kalah. Kalah ngapain? Nanti aja gua ceritain. Yang jelas gua ngaku, gue jatuh cinta. Wim, kok lu diem? Lu nggak bahagia buat gue? Barusan beneran dia bilang jatuh cinta. Rasain lo. Tapi sama siapa ya? Gue kan udah sering pacaran. Kenapa baru kali ini ya? Gue ngerasain seneng banget sama cowok. Padahal dia belum ngomong apa-apa sama gue. Bego banget sih gue. Kalau ternyata dia gak punya perasaan suka sama gue, gimana? Gue juga yang heran. Takkan pernah bisa seperti yang telah kita. Yes. Dia anak punya indra keenam ya? Kok dia tahu sih gue lagi mikirin dia? Ya, Yas. Halo, Marsha. Gue pengen ngajak lo ke suatu tempat, tapi agak jauh sih. Itu phone siapa sih? Daripada lo masuk angin, mendingan kita langsung ketemuannya di sana, ya? Besok jam 7 malam. Halo, Syah? Marsha? Iya. Lo SMS-in aja alamatnya. Ya udah, nanti gue SMS-in ya. Bye. Tapi kok dia nggak nanya ya sama gue mau ikut apa enggak? Tapi gue juga mau sih. Ngapain juga gue mesti gengsi? Gue juga gak mau kalah. Ntar gue mau nembak Marsha. Doi kan lagi belum punya pacar. Timing yang tepat. Waduh, pas banget. Marsha telepon. Ini namanya soulmate. Halo ya, baru gue mau telepon lo. Apa? Lo mau ngedate? Sama siapa? Besok aja deh ceritanya. Ini masih rahasia. Oh, pasti surprise banget, Wim. Kau selalu menghindar dariku saat ku tanya tentang dirinya. Wimo, ternyata dia naksir Marsha. Oh, jadi Marsha yang selama ini diomongin. Cemaskan dia, seharusnya semua itu kan membuatmu menderita. Kok bisa ya gua gak peka sama perasaan Wimo? Temen macam apa gua? Kayaknya gue jatuh cinta nih. Pandangan pertama. Gue baru nemuin cinta sejati gue. Emang lu lagi suka sama siapa sih? Ada sih. Tapi tunggu doi putus dulu sama cowoknya.
Ini nggak mungkin terjadi. Gue nggak boleh dong ambil cinta sejatinya Wimo. Agar segera lupakan dia, lupakan dia. Wim, lo sekarang gue tunggu ya di kafe biru. Wah, amazing banget. Gue gak nyangka, ternyata dia yang selama ini dingin sama gue bisa juga milih tempat kencan yang romantis kayak gini. Kira-kira dia mau ngomong apa ya? Waduh, bisa telat nih gue. Ini motor pakai kempes segala lagi. Bisa ngamuk nih si Dias. Dias mana sih? Udah jam 8 malam, belum datang juga. Ku sematkan tanda kasihku. Ironis banget. Selama ini gue menghindari cinta. Gue gak mau terlibat dengan urusan cinta. Dan sekarang gue merasa jatuh cinta. Tapi gue justru jatuh cinta sama cewek yang dicintai sahabat gue sendiri. Punahlah semua pengharapan selama ini. Marsya, kok kita bisa ketemu di sini ya? Saat kau Lo kenapa? Kok sedih gitu? Gue janjian sama Dias di sini. Justru gue janjian sama Dias ketemu di sini. Tapi dari tadi gue tungguin dia nggak datang-datang. Sebel banget gue. Gue yakin dia pasti cuma mainin gue. Lo janjian sama Dias di sini. Jadi kemarin lo bilang mau ketemu seseorang. Maksud lo Dias? yang tertuju padamu hanya Dias kencan sama Marsya. Dia jatuh cinta sama Marsya. Tapi kenapa dia nyuruh gue kesini? Aduh, kenapa jadi ribet kayak gini sih? Ya, ikut gue sekarang biar jelas. Angkat dong, Yas. Maafin gue, Syed. Gue gak nempatin janji. Gue bahkan gak berani bilang kalau gue gak bisa ketemu sama lu, Syed. saat kau di sampingku. Gak diangkat, Tante. Ada apa sih, Wim? Kalian berantem ya? Kok tiba-tiba dia pergi? Enggak kok, Tante. Wimo juga bingung. Tante, saya boleh permisi ke kamar dia sebentar? Masuk aja. Ada kunci kok. Tulus cintaku yang tertunda untukmu, tak sempat aku berikan saat kau di sampingku, selalu di hatiku. Dia sudah nyiapin bunga. Kenapa nggak jadi ya? Sorry, Yas. Gue buka komputer lu. Ini kan foto waktu bakti sosial. Mungkin sebelum dia marah kali. Jadi bener, lu jatuh cinta sama Marsya. Kalau bener, kenapa lu harus lari sih?
Tante, biasanya dia kalau lagi suntuk pergi kemana ya? Dia punya sahabat sejak SMA. Tinggalnya di Jogja. Atau jangan-jangan dia ke sana. Kalau gitu, kita pamit dulu, Tante. Siap. Cepet, ayo. Permisi, Tante. Tante, permisi. Nih, pakai. Wim, kita mau kemana sih? Udah, ikut gue aja. Ya, tapi kita nggak ke Jogja kan? Enggak. Dingin malam kian terasa. Ingin ku temukan sesuatu yang indah. Wim, dan temani. lo yakin dia kesini? Lo tau dari mana? Mungkin aja kan dia ke bandara. Percaya deh. Dias pasti ada di sini. Gak mungkin dia naik pesawat. Yuk. Pak, keretanya di Jogja belum berangkat kan? Makasih ya, Pak. Kok berhenti sih? Sia, lu gak mau kan kehilangan Dias? Wim, lo kan tahu sendiri. Dia yang mutusin untuk pergi. Dia nggak mau ketemu gue. Ini pasti salah paham. Pasti ada yang salah. Apanya yang salah, Wim? Kalau memang dia pengen pergi, kenapa juga kita harus ngejar dia? Toh dia juga nggak bilang apa-apa sama gue. Aduh, Marsha. Tanyanya ntar aja ya. Yang penting, sekarang kita harus cegat Dias dulu. Atau enggak, lu tunggu di sini dulu ya. Jangan kemana-mana. Lu pikir lu bisa lari dari gue? Tahu dari mana lu gue di sini? Ya tau lah. Emangnya lu mau kemana sih? Gue mau ke Jogja, ada urusan. Yas, kalau lu emang cinta seperti yang lu bilang, lu nggak boleh lari. Sebelumnya lu jawab dulu pertanyaan gue. Lu juga cinta kan sama Marsha? Malah lu yang udah lebih lama mencintai dia. Lu diem berarti bener dugaan gue. Jadi, lu milih pergi karena lu tahu kalau gue cinta sama Marsha. Sorry, Bim. Sebelumnya gue nggak tahu apa-apa. Pas tadi pagi gue lihat lu. Gue tiba-tiba yakin kalau cewek yang selama ini lu maksud adalah Marsha. Dan gue nggak bisa bersaing sama lo. Apalagi cuma karena cinta, Wim. Gak bisa, Wim. Yas, lu nggak boleh pergi. Karena itu bakal nyakitin Marsha. Dan gue nggak bisa terima kalau lu nyakitin Marsha. Karena kenyataannya itu Marsha cinta sama lo. Dan gue nggak bisa nyakitin lu, Wim. Sorry, Wim. Yas. Gimana? Dia ada di sini? Wim, kok lo bengong sih? Dia ada di sini nggak? Dia ada di sini. Terus sekarang dia di mana? Maaf sih ya. Gue nggak berhasil mencegah dia. Yuk. Dari siapa? Kalau lu cinta, jangan kabur dong. Dasar bego. Lu pikir gue gak bisa nyari cewek lain? Lagian, menurut gue Marsha biasa aja kok. Sialan lu. Ntar gue bilangin Marsha ya. Sekarang jemput gue di stasiun berikutnya. Gue gak mungkin loncat kan. Dia minta dijemput.
Tapi kita kan naik motor, Wim. Tenang aja, gue anterin lu ke sana kok. Tapi pulangnya lu bisa sama Dias kan? Siap. Kalau lu emang beneran cinta sama Dias, lu harus yakinin Dias kalau cinta itu emang ada. Dan lu harus buat dia percaya. Makasih ya, Wim. Lo emang temen yang baik. Itu karena gue sayang sama lo, Sia. Mestinya dia sendiri sama gue. Marsha lebih dulu meluk gue. Wim, lo baik-baik aja kan? Ah, enggak. Gue baik-baik aja kok. Dasar Dias. Sekali jatuh cinta, repotin. Yuk. Yes. Udah, Yes. Gue aja yang ngomong. Lo kan tadi udah ngomong di SMS. Sekarang giliran gue yang ngomong. Enggak. Gue duluan yang ngomong ya. Ladies first dong, Yes. Enggak, prinsip gue cowok dan cewek sama aja. Udah. Gue duluan yang ngomong. Gue mau pulang duluan nih. Lu berdua, gue nggak tahu dia pulang sama siapa. Thanks ya, Wim. Thanks, Wim. Lu berdua, jangan berantem. Siapa? Wimo baik ya, Yes? Iya, Wimo baik. Tadi lo kenapa mau pergi? Lo sengaja ya nggak mau ketemu sama gue di kafe? Ada sesuatu yang gue nggak bisa jelasin sama lo. Tapi yang pasti, dan ini jelas banget, kalau gue cinta sama lo, Sya. Dan tololnya gue, selama ini gue takut dengan yang namanya cinta. Sebenarnya cinta itu indah lagi, Yes. Dan kalau gue boleh jujur, saat mengenal lo itu, gue juga mengenal cinta. Dan selama ini gue... Sekarang jangan bicara apapun. Biarkan cinta yang berbicara. Ternyata cinta itu indah ya, Sya. Kok nggak ngomong? Katanya tadi nggak boleh ngomong apa-apa. Ya bolehlah sekali-kali. Dasar plan. Sya. Jangan ngelirik cowok lain ya. Kamu juga jangan main mata ya sama Brenda. Kok Brenda? Katanya aku cuma boleh ngomong sekali. Gue ternyata salah. Cinta memang gak bisa dihindari. Karena sadar atau enggak, di setiap sisi kehidupan kita memang dipenuhi dengan cinta. Tinggal tergantung kita, gimana kita menyikapi keberadaan.